Semua bilang amin. Sekarang saya mulai berkhotbah, dan biar kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh memperhatikan Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam pengertian dan kesadaran tentang firman Tuhan. Firman Tuhan firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman Tuhan firman yang suci dan yang membersihkan. Firman Tuhan firman yang benar dan membawa kita kembali kepada kebenaran. Firman Tuhan itu firman yang kekal dan memberikan pengharapan abadi kepada manusia. Firman Tuhan firman surgawi yang akan memimpin kita menuju hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan memberkati kita masing-masing. Hari ini khotbah saya bertema Taurat, Nabi, dan Injil. Semua ikut saya, 3 istilah ini. 1, 2, 3. Taurat, Nabi, dan Injil. Mengapakah ketiga hal ini penting sekali? Karena ketiga hal ini yang membentuk seluruh kitab suci. Di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru, 3 hal yang paling penting, yaitu Taurat, lalu Nabi, dan terakhir Injil. Mengapakah Alkitab mengatakan ini 3 hal penting? Karena Taurat diberikan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Nabi diberikan Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Setelah Perjanjian Lama selesai, 400 tahun Tuhan tidak memberikan firman. Tuhan tidak mengirim lagi Nabi. Tuhan tidak ada lagi sesuatu hubungan yang begitu intim dengan umat manusia.
Karena Israel setelah menerima dua itu, mereka tetap tidak mengerti sesungguhnya apa artinya bersembayang, beribadah kepada Tuhan. 400 tahun kemudian, setelah kosong sejarah, tidak ada seorang nabi, Allah mulai dengan perjanjian baru. Maka Yohanes disuruh pergi ke padang belantara dan berteriak dengan suara yang keras, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat." Pada saat itu, mengapa di belantara? Karena Yesaya pasal 40 memberikan nubuat, pasti ada seseorang yang berteriak daripada padang belantara untuk mempersiapkan jalan supaya Tuhan datang kepada manusia. Jalan yang bengkok harus diluruskan, lembah yang dalam harus ditimbun, gunung yang tinggi harus dikikis, supaya yang tinggi menjadi rendah, yang terlalu rendah menjadi rata, yang bengkok menjadi lurus. Tuhan mau datang. Mau datang ke mana? Mau datang mendirikan kerajaan yang di dunia. Mau datang ke hati manusia. Mau datang memberikan berkat untuk hidup kekal yang dikaruniakan ke dalam dunia. Saudara-saudara, sehingga kita mengetahui perjanjian lama ada Taurat dan ada Nabi. Perjanjian baru ada Injil dan ada Rasul. Saudara-saudara, Taurat dan Nabi membentuk seluruh perjanjian lama. Injil dan Rasul yang memberitakan Injil membentuk seluruh perjanjian baru. Ini tiga hal mengapa berada di dunia. Ini tiga hal mengapa berada di dalam sejarah. Ini tiga hal mengapa berada di dalam kitab suci. Karena manusia berdosa. Saudara-saudara, Taurat itu menjadi sesuatu tambahan. Karena rencana Allah bukan Taurat. Rencana Allah adalah hidup yang kekal. Tetapi manusia sudah berdosa, maka manusia kehilangan hidup, kehilangan pengharapan, dan manusia berada di bawah tangan iblis. Saudara sekalian, Allah yang berada di surga, Dia melihat ke dunia, adakah orang yang benar-benar mencari Tuhan Allah? Jawabannya adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencari Allah. Allah di surga melihat ke bawah, adakah orang yang berjalan di dalam pengertian kebenaran? Seorang pun tidak ada. Allah mencari dari surga, apakah di dunia ada orang yang betul-betul mereka menjalankan kebajikan? Seorang pun tidak ada. Tuhan Allah yang menciptakan manusia menurut peta teladan Dia, yang menginginkan manusia berjalan di dalam kebenaran, menjadi sangat-sangat kecewa. Tuhan setelah melihat tidak ada seorang yang mencari Dia, tidak ada seorang yang mengenal kebenaran, tidak ada seorang pun yang menjalankan kebajikan, maka Tuhan menjadi kecewa sekali. Sesudah itu Dia mau manusia mengerti situasi manusia itu berada di dalam keadaan bagaimana. Yang paling cilaka adalah Tuhan mengetahui keadaan kita masing-masing, tetapi kita sendiri tidak mengetahui keadaan kita masing-masing. Tuhan mengerti, Tuhan sadar kebahayaan kita, tapi kita sendiri tidak sadar kebahayaan kita masing-masing. Saudara-saudara, kebahayaan yang paling besar adalah kebahayaan di mana engkau tidak bahaya dan tidak sadar engkau bahaya. Kesulitan paling besar adalah engkau di dalam kesulitan tapi tidak sadar engkau di dalam kesulitan. Kecongkakan yang paling besar yaitu engkau sedang congkak tapi engkau tidak sadar engkau sedang congkak. Manusia terhilang paling cilaka, dia sudah terhilang tapi tidak sadar dia terhilang. Saudara-saudara, orang yang sombong tak pernah merasa diri sombong, dia rasa itu wajar. Orang yang iri tidak tahu dia iri, dia rasa itu wajar. Karena melihat orang lain lebih baik dari dia, dia tidak bisa terima. Melihat sendiri kalah sama orang lain, dia jengkel. Di dalam pemilihan presiden kali ini, kita melihat terjadi hal dosa manusia seperti itu. Yang kalah tidak mau kalah, yang sombong tidak tahu sombong, yang rusak tidak tahu rusak. Demikian pembesar-pembesar, baik gubernur atau presiden, bupati atau kepala daripada wali kota, jikalau dia
sedang korupsi, dia tidak pernah merasa dia salah. Dia tidak pernah rasa dia berdosa kepada rakyat. Dia kira korupsi itu enak, karena bisa mendatangkan uang yang banyak untuk mengisi kantongnya menjadi tebal. Dan dia bersalah kepada rakyat. Dia bukan menjadi teladan, dia menjadi batu sandungan untuk seluruh negara, untuk kemajuan seluruh rakyat. Dan dia tidak sadar. Bagaimanakah manusia bisa sadar dosa? Tuhan berkata, saya turunkan Taurat. Taurat turun kepada manusia. Ini sebenarnya tidak perlu, karena manusia bukan dicipta untuk melakukan Taurat. Manusia bukan dicipta untuk melawan Taurat. Manusia dicipta untuk menjalankan dan melaksanakan kehendak Tuhan Allah. Itu sebab pada waktu manusia berada di dalam dosa, harus ditambah satu hal. Tambahan itu namanya Taurat, yang seharusnya bukan di dalam kehendak Tuhan Allah. Tetapi jika tidak ada Taurat, manusia tidak mengenal kalau dia berdosa. Jikalau saya mempunyai hati yang tamak, lalu Taurat mengatakan tidak boleh tamak, setelah saya baca Taurat, baru saya sadar saya sudah berdosa tamak. Jikalau sudah ditulis harus menghormati ibu bapamu, saya yang tidak menghormati ibu dan bapa, begitu membaca Taurat, baru saya sadar saya kurang hormat kepada ibu bapa. Taurat diberikan supaya menyadarkan manusia bahwa manusia itu berdosa. Lalu kita mau tanya, yang berada di dalam Taurat, semua perintah-perintah itu berdasarkan apa? Semua perintah berdasarkan cinta kasih Tuhan Allah. Karena Allah mengasihi manusia, maka Allah memberikan Taurat supaya manusia melihat peringatan-peringatan yang ada di dalam Taurat, sehingga kita tidak berdosa lagi. Saudara-saudara, semua perintah-perintah kesimpulannya hanya satu istilah, yaitu cinta kasih. Dan Taurat diberikan kepada manusia. Apakah yang menjadi prinsip yang paling penting di dalam segala Taurat? Prinsip yang paling penting dan perintah yang paling besar, yaitu cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sebulat jiwamu, seluruh pikiranmu, dan dengan sekuat tenagamu. Sehingga Taurat, kedua perintah yang paling penting, cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri. Dengan demikian Taurat berdasarkan kasih, dan Taurat mengharapkan kita menyatakan kasih. Kasih Allah memberikan Taurat kepada kita, supaya kita sudah ada Taurat, kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Taurat diberikan kepada manusia melalui Musa. Dan Musa berada di Gunung Horeb menerima Taurat melalui malaikat. Allah kirim malaikat menurunkan Taurat kepada Musa, dan Musa melihat semua tulisan Tuhan Allah di dalam 2 batu loh dengan 10 hukum lengkap ditulis. Dan Tuhan berkata kepada Musa, beritahu kepada umatku supaya mereka menjalankan Taurat ini, supaya mereka melihat apa perintahku, supaya mengerti isi hatiku. Saudara-saudara, di dalam Taurat sebenarnya mau menyatakan apa kepada kita? Menyatakan 3 hal yang paling penting. Pertama, menyatakan kesucian Allah. Kedua, Taurat akan menyatakan keadilan Allah. Ketiga, Taurat juga akan menyatakan kebajikan Allah. Our God is a holy God. Our God is a righteous God. Our God is a good God. Allah yang suci, Allah yang benar, Allah yang bajik. Melalui Taurat menyatakan sifat ilahinya yang begitu agung kepada kita. Jikalau kita sudah membaca Taurat, kita baru tahu Allah tidak mau kita hidup di dalam dosa. Karena Allah itu Allah yang suci, dan Dia mau kita semua hidup di dalam kesucian. Melalui Taurat kita melihat Allah itu Allah yang suci, Allah itu Allah yang adil. Melalui Taurat menyatakan kepada kita Dia mempunyai sifat keadilan, supaya kita berjalan di dalam keadilan juga. Melalui Taurat Allah menyatakan kebajikan, sehingga kita yang mengerti Taurat, kita mengetahui kita harus berbuat bajik supaya kita boleh seperti Allah. Karena kita dicipta menurut peta dan teladan Allah, maka kita harus menyontohi, kita harus meneladani, kita harus mengikuti
kesucian Allah, keadilan Allah, dan kebajikan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalau Taurat sudah mengisi semua firman yang mengandung refleksi kesucian, keadilan, dan kebajikan Allah, lalu manusia kalau sudah membaca Taurat, apakah yang seharusnya menjadi kesadaran diam diri manusia? Baru kita mengetahui bahwa kita tidak suci. Melalui Taurat yang suci, baru kita sadar kita berdosa. Melalui Taurat yang begitu benar, baru kita sadar kita tidak benar. Melalui Taurat yang menyatakan kebajikan Allah, baru kita tahu kita tidak baik. Hidup kita penuh dengan kenajisan. Hidup kita penuh dengan ketidakbenaran. Hidup kita penuh dengan ketidakbajikan, kejahatan, penyelewengan, dan segala sesuatu yang berlawanan dengan sifat ilahi. Saudara-saudara, Taurat diberikan untuk apa? Untuk manusia sadar dia sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dia sudah menyeleweng meninggalkan kehendak Tuhan. Dia sudah begitu najis, tidak lagi mempunyai kesucian Tuhan. Barang siapa membaca Taurat, barang siapa mengerti perintah Tuhan, seharusnya dia mempunyai kesadaran berapa cilaka adanya dia, berapa bahaya adanya dia, berapa najis, berapa jauh, berapa murtad, dan berapa kasihan adanya dia. Inilah tujuan asli mengapa Allah memberikan Taurat kepada manusia. Tetapi saya mau tanya satu hal. Orang Israel setelah menerima Taurat, setelah mereka mengetahui Taurat mengisi kebajikan, kesucian, dan keadilan Allah, apakah mereka sadar mereka tidak suci, tidak adil, dan tidak bajik? Sama sekali tidak. Inilah kecelakaan manusia setelah ada Taurat. Bukan saja tidak sadar bahwa mereka itu berdosa, tidak sadar mereka tidak benar, tidak sadar mereka berada dalam keadaan tidak bajik. Tapi sebaliknya, orang Israel yang sudah menerima Taurat, mereka menjadi sombong. Maka mereka banding mereka sama bangsa yang lain. Saya ada Taurat, engkau orang Filistin tidak ada Taurat. Engkau orang Edom tidak ada Taurat. Engkau orang Mesir tidak ada Taurat. Engkau orang Babilonia tidak ada Taurat. Engkau orang Assyria tidak ada Taurat. Engkau orang Lebanon tidak ada Taurat. Engkau orang Sidon tidak ada Taurat. Engkau orang Asia Minor tidak ada Taurat. Engkau orang Romawi tidak ada Taurat. Engkau orang Greka tidak ada Taurat. Engkau bangsa kafir. Karena Allah mencintai saya, kasih saya Taurat. Allah tidak mencintai kamu, tidak memberikan Taurat. Kamu bangsa yang rendah, bangsa yang liar, bangsa yang biadab, bangsa yang tidak mempunyai kultur tinggi. Karena Allah tidak memberikan Taurat kepada engkau. Saudara-saudara, mengapa Tuhan memberikan Taurat? Supaya manusia sadar dia berdosa. Tuhan memberikan Taurat bukan supaya manusia sombong. Itulah sebab Tuhan lebih sedih lagi. Di dalam buku Selfania berkata, orang-orang kafir berbuat dosa balak-balik, saya tidak akan mengampuni dosa mereka. Babylon begini, Mesir begini, orang-orang kafir begini. Sudah selesai, Nabi mengatakan semua dosa kafir akhirnya diselesaikan. Diakhiri dengan Israel berkali-kali berdosa, saya tidak akan mengampuni mereka. Saya akan menghanguskan mereka. Saya akan menghakimi mereka. Yuda berkali-kali berdosa. Saya tidak akan membiarkan mereka hidup di dalam dosa begini. Saya akan menghakimi mereka. Saya akan menghukum umatku juga. Saudara-saudara, mengapakah Yerusalem yang begitu indah, kota Yerusalem yang begitu penting, akhirnya direbut, dibakar, dan dikosongkan oleh Nebukadnezar? Karena Tuhan tidak membiarkan anaknya boleh berbuat dosa. Jangan kira engkau sudah diselamatkan. Jangan kira engkau ada Injil, engkau sudah Kristen, engkau boleh sembarangan berzina, boleh narkoba, engkau boleh berjudi, engkau boleh mabuk-mabuk, engkau boleh melacur seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan berkata, anak-anakku, umatku sendiri berdosa, saya akan menghakimi mereka.
Saya akan melucutkan mereka dari anugerah. Saya serahkan Yerusalem dibakar, dirampas, dihancuri oleh Nebukadnezar. Umatku mendekati aku dengan bibir mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Itu sebab mereka berbakti kepadaku sia-sia adanya. Saudara-saudara, Allah bukan Allah yang membela orang sendiri. Allah adalah Allah yang menghakimi seluruh dunia dengan keadilan. Tidak peduli engkau orang luar atau orang dalam. Tidak peduli engkau umat di luar atau umat dia sendiri. Pokoknya siapa berdosa, keadilan Allah akan menghakimi semua orang dengan tidak ada terkecuali. Saudara-saudara, dan bagaimanakah Tuhan mau menghakimi umatnya? Tuhan kirim nabi. Sekarang keadaan yang kedua, sesudah memberikan Taurat, Tuhan sekarang mengirim nabi. Mengapa Tuhan mengirim nabi? Karena orang yang tidak sadar, Tuhan kasih kesempatan bertobat. Tuhan memberikan kepada mereka kesadaran melalui peringatan-peringatan, teguran-teguran daripada para nabi. Nabi-nabi, ada yang dihasilkan daripada keluarga bangsawan seperti Yesaya. Nabi-nabi ada yang berhasil daripada orang yang paling miskin seperti Amos, adalah tukang menjaga gembala domba. Nabi-nabi ada orang yang dari kota yang paling kecil, tipis, seperti Elias. Saudara-saudara, nabi-nabi ada orang beremosi, sangat sedih kalau melihat orang berdosa, seperti Yeremia. Nabi-nabi ada orang seperti anak muda yang ganteng sekali, yang seperti pemuda Daniel. Saudara-saudara, dari nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Amos, dari Hosea, dari Zakaria, dari semua nabi yang begitu banyak yang dikirim kepada orang Israel, semua berlatar belakang yang berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada orang yang tua, ada yang anak yang muda, tapi semua mempunyai keadaan yang sama. Sungguh-sungguh jelas dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada satu terkecuali. Setiap orang yang melayani Tuhan harus betul-betul mengerti panggilan Tuhan. Tanpa panggilan Tuhan, engkau tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, inilah dalil yang tidak mungkin terkecuali. Barang siapa menjadi pendeta, jangan karena ingin jabatan. Engkau menjadi pendeta bukan ingin terkenal. Engkau menjadi pendeta bukan ingin keliling. Engkau menjadi pendeta karena engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan sesama keluar dari dosa menjadi orang di dalam kerajaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Tuhan sesudah memberikan Taurat, akhirnya manusia tidak bertobat. Manusia menjadi sombong. Mereka bersandarkan saya bangsa yang ada Taurat. Lalu mereka menghina bangsa kafir, menghina bangsa yang lain. Maka Tuhan mengatakan, cilaka umatku bukan sadar tidak bertobat, bukan sadar tidak sadar dosanya, malah menjadi sombong, congkak, lalu menghina bangsa yang lain. Kalau saya adalah manusia, engkau yang tidak Taurat, engkau bangsa yang kafir, bangsa yang tidak ada Tuhan. Saudara-saudara, jangan kira agama menyelamatkan engkau. Agama akan memberikan topeng kepada engkau. Agama bagi engkau menjadi orang yang menjadi sama sekali apal dan tidak sadar lagi dosa. Jika engkau di gereja menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi tua-tua, menjadi pekerja di dalam gereja, dan engkau menjadi sombong, adalah cilakalah engkau mempunyai agama tapi tidak mempunyai Tuhan. Orang Kristen tanpa Kristus adalah orang yang paling kasihan di dalam dunia. Engkau mempunyai Alkitab, engkau mempunyai keselamatan, engkau mempunyai gereja, tapi engkau tidak mempunyai pengampunan dosa. Engkau mempunyai pengalaman menjadi orang Kristen, tapi engkau tidak mengalami darah Yesus membersihkan hatimu. Kenapa orang perlu bersaksi? Karena dia dari ada agama sampai menjadi ada keselamatan, dia melewati pertobatan yang sejati. Saudara-saudara, pada waktu manusia menjadi sombong karena agamanya, manusia menjadi congkak karena ibadahnya, hatinya jauh daripada Tuhan, Tuhan mengirim pengkhotbah yang keras
untuk menegur, untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Itulah fungsi dari Nabi. Di dalam perjanjian lama kita lihat ada fungsi dari Taurat dan ada lagi fungsi dari Nabi. Nabi kenapa dikirim ke dunia? Nabi mengapa berkhotbah dengan keras? Karena dia mau manusia kembali. Kembalilah anak-anakku, kembalilah umatku. Di dalam Nabi Yesaya pasal 66 ayat pertama, Tuhan berkata, siang hari, malam hari, saban hari, saya melambai-lambaikan tanganku, memanggil engkau kembali kepadaku. Tetapi engkau tidak sadar dan engkau tidak bereaksi kepada saya. Engkau tidak menyahut, engkau tidak berespons kepada Tuhan. Ya, Nabi Yesaya mengatakan, semua sapi mengenal kandangnya, semua lembu, semua domba mengetahui kandangnya, tetapi umatku tidak mengenal Tuhannya. Engkau seperti orang beragama, engkau dari kecil dibaptiskan, engkau ikut ke dalam kebaktian gereja, tapi Tuhan mengetahui engkau jauh dari Dia. Mulutmu dekat kepada Tuhan, tidak ada gunanya. Yang paling dekat kepada Tuhan bukan Petrus, yang paling dekat kepada Tuhan bukan Yohanes, bukan Yakobus, tetapi Yudas yang mencium Yesus di Getsemane. Apa gunanya engkau cium Yesus? Apa gunanya engkau dekat Yesus, tetapi hatimu jauh daripada Tuhan? Saudara-saudara sekalian, tidak ada sesuatu kepura-puraan yang tidak ketahui oleh Tuhan Allah. Tidak ada sesuatu kelakuan yang jelek yang disimpan bisa menghindarkan dari mata Tuhan seperti api yang bernyala-nyala. Tuhan berkata, firman-Ku seperti pedang yang bermata dua. Tuhan melihat ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Tuhan mengetahui berapa pura-pura, berapa munafik ada di hidup kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kirim Taurat, orang tidak bertobat. Tuhan kirim Nabi, mereka tetap tidak bertobat. Mereka mengatakan, engkau Nabi, kurang ajar, engkau berani menegur saya. Tahu tidak saya lebih tua dari kamu? Kamu Nabi yang masih muda, kamu berani melawan saya. Tahu tidak saya sudah puluhan tahun menjadi majelis, saya sudah puluhan tahun dibaptiskan. Kamu Nabi masih hijau, masih muda, berani menegur saya. Saya raja, saya permaisuri, saya orang yang kaya, saya orang penting di dalam politik. Engkau berani menegur saya. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak nabi dibunuh karena yang membunuh mereka merasa dia lebih tinggi. Di hadapan Tuhan engkau tinggi tidak tinggi bukan karena kedudukanmu. Yesaya digergaji menjadi dua. Daniel dibuang ke dalam tempat singa, saudara-saudara. Dan Yeremia ditaruh di dalam sumur. Dan Yohanes Pembaptis dibunuh potong kepala. Semua nabi-nabi yang berbicara firman Tuhan yang keras, yang berani, yang menyerang dosa, yang memanggil orang pulang, mereka terkiriman Tuhan. Tuhan kirim pendeta yang berani menegur dosamu. Itu tandanya Tuhan masih cinta kamu. Tuhan tidak mau kamu masuk ke dalam jurang, maka diteriak, kembalilah engkau. Saudara-saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang diutus oleh Tuhan? Jika Tuhan telah mengutus nabi untuk menegur dosa kita, apakah kita rendah hati, kita bertobat kembali kepada Tuhan? Saudara-saudara sekalian, jangan sombong, jangan menghina Tuhan, jangan menghina hamba-hamba yang sungguh-sungguh diutus Tuhan, yang disuruh memberikan kepada kita semua perintah-perintah dan semua nasihat-nasihat dan semua berita-berita yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan kirim Taurat, Taurat tidak dilakukan. Taurat dijadikan kesombongan mereka. Maka kirim Nabi. Nabi berkata, engkau melanggar Taurat, engkau tidak menjalankan kehendak Tuhan, engkau telah melawan perintah-perintah dari Tuhan. Mereka mengatakan, siapakah kamu? Kamu berani menegur kami? Nabi-nabi satu-satu dibunuh, satu-satu dialirkan darah.
Itu sebab pada waktu Yesus Kristus berada di Bukit Zaitun, dia melihat ke bawah, melihat seluruh kota Yerusalem di depannya. Lalu dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak mengetahui, engkau akan menjadi puing-puing, engkau akan kalah di peperangan, engkau akan dirampas, engkau akan dirontokkan, engkau akan dijadikan binasa, engkau akan kalah kepada musuh. Berapa kali aku ingin mengkumpulkan engkau seperti induk ayam mengkumpulkan anak-anak ayam, menaungi engkau, tetapi engkau tidak rela. Yerusalem, Yerusalem, engkau begitu melawan kepadaku. Pada waktu Yesus pada minggu terakhir menuju kepada kota Yerusalem untuk menderita sengsara dan dipaku di atas kayu salib, semua orang takut, semua orang menjadi heran. Mengapa Yesus sudah tahu dia akan dibunuh di Yerusalem, dia tetap menuju ke Yerusalem? Yesus berkata, hari ini, besok saya harus berjalan terus. Hari ketiga, semua menurut Alkitab tentang saya akan tergenap di kota Yerusalem. Karena Nabi mengalirkan darah, mati di luar kota Yerusalem, itu tidak mungkin. Justru Nabi bukan dibunuh di Galilea, Nabi bukan dibunuh di Yeriko, Nabi bukan dibunuh di Kapernaum, Nabi bukan dibunuh di Dekapolis, Nabi tidak dibunuh di Samaria. Nabi harus dibunuh di Yerusalem. Karena apa? Yerusalem ada pemimpin-pemimpin agama yang palsu, pemimpin-pemimpin agama yang munafik, pemimpin-pemimpin agama yang mempunyai Taurat tapi tidak mau jalankan, pemimpin-pemimpin agama yang akademis, yang rasa diri pintar, dan mereka menolak suara dari Tuhan. Nabi-nabi tidak satu yang dialirkan darah bukan di Yerusalem. Pemimpin-pemimpin agama melihat dirinya sebagai pemimpin dan guru dari rakyat, tapi di hadapan Tuhan mereka adalah musuh Injil yang terbesar. Saudara-saudara, Taurat sudah turun, manusia menolak Taurat. Nabi diberikan, manusia membunuh Nabi. Sejarah perjanjian lama selesai. Tuhan demikian kecewa, Tuhan membiarkan orang Israel tidak ada lagi Nabi. Tuhan membiarkan mereka bangga dan sombong di dalam keadaan membenarkan diri 400 tahun. Dan sebelum itu Tuhan memakai nabi-nabi mengatakan, pada saat itu orang lapar bukan karena tidak ada makanan, orang lapar bukan tidak ada roti, orang aus bukan tidak air, orang aus bukan tidak ada air, bukan karena mereka tak ada roti mereka lapar. Mereka lapar, mereka haus karena tidak ada firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan dunia yang tak ada firman Tuhan, manusia akan menjadi bagaimana rusak. Saya dengar kebaktian-kebaktian di daerah di sini 1 jam, khotbahnya cuma 15 menit. Saya tidak bisa tahu kalau saya hari ini cuma khotbah 15 menit, saudara mengerti apa? Di gereja saya sendiri di Jakarta, setiap minggu 3.000 orang yang ikut kebaktian. Dan saben kali khotbah, setiap minggu saya khotbah lebih dari 1 jam sampai 1 jam setengah. Jikalau tidak firman, hidupmu menjadi kacau. Jikalau tidak firman, hatimu menjadi kosong. Jikalau tidak firman, kelakuanmu tidak ada standar. Jikalau tidak firman, hatimu kosong. Jikalau tidak firman, hubungan engkau dengan Tuhan akan menjadi kacau balau. Saudara-saudara, Tuhan berkata pada hari itu, manusia lapar bukan karena tidak ada roti, manusia dahaga bukan karena tidak ada air. Mereka lapar dan dahaga karena tidak ada firman dari Tuhan Allah. Itu sebab 400 tahun Tuhan Allah tidak kirim nabi, dan mereka berada di peperangan dengan Romawi, dengan Assyria, dengan negara-negara yang lain. Mereka tidak ada pedoman, dan nabi-nabi sudah tidak ada. Mereka hanya bersandarkan militer. Saudara-saudara, militer tidak mungkin menjaga rakyat jikalau tidak ada pemberkatan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
Uang juga tidak bisa menjadikan negara kaya jika uang itu tidak bersih. Banyak orang yang menjadi pejabat tinggi mempunyai uang yang banyak melalui korupsi. Mereka mempunyai kekayaan berdasarkan menindas rakyat. Mereka merebut kekayaan dari rakyat untuk menggemukkan sendiri. Akhirnya yang kaya-kaya, baik menjadi orang-orang konglomerat, menjadi militer, menjadi jenderal yang korupsi, mereka melemahkan bangsa, menjadi bangsa makin tidak kuat. Saudara-saudara, Israel seharusnya perkasa karena mereka mempunyai Tuhan yang sejati. Israel seharusnya menjadi bangsa yang betul-betul perkasa karena mereka mempunyai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi mengapa Israel dibiarkan supaya dihancurkan oleh Babilonia? Mengapa Israel dibiarkan supaya dihancurkan oleh Assyria? Mengapa orang-orang Israel yang paling ganteng, yang paling kuat, yang paling muda ditawan, dirampas, semua dibawa ke Babilonia? Mengapa mereka berada di situ 70 tahun? Karena mereka tidak menjalankan Taurat. Mereka tidak mengindahkan Nabi. Tuhan berkata, nyala engkau, jangan lagi sebut engkau umatku. Hatimu jauh daripadaku, mulutmu dekat kepadaku, sia-sia adanya. Tuhan berkata di Yesaya, aku benci kepada persembahanmu. Aku benci kepada semua yang kau sembahkan di atas mezbar kepadaku, karena engkau mempunyai hati yang tidak sungguh-sungguh jujur kepadaku. Engkau mempunyai penyelewengan, engkau mempunyai ketidakjujuran, engkau mempunyai pembohongan. Saya bosan dengan hari sabatmu. Saya tidak terimakan persembahan bakaranmu. Saya juga tidak menerima persembahan korban dosamu, karena engkau sambil memberi persembahan tetap berbuat dosa. Engkau memakai uang korupsi untuk memberikan persembahan berpuluh. Kau kira aku senang dengan kamu? Tuhan berkata, aku membenci dosamu. Aku membenci persembahanmu. Aku bosan doamu. Aku bosan melihat engkau ke gereja. Engkau pakai pakaian yang bagus ke gereja, hanya menonjolkan diri bahwa engkau lebih kaya dari orang lain. Engkau pakai anting-anting, pakai gelang, pakai kalung, pakai segala cincin yang paling mahal untuk membedakan engkau dari orang miskin. Engkau kira engkau datang ke gereja, saya senang. Engkau kira engkau memberikan persembahan dari uang yang tidak benar, saya senang. Engkau dengan cara menyeleweng, cara tipu muslihat, berdagang, lalu engkau mendapatkan uang yang banyak, persembahkan membangun gerejaku. Saya akan membiarkan gereja dihancurkan oleh orang-orang kafir yang tidak kenal saya. Saudara-saudara, orang Kristen di Indonesia harus belajar apa yang diajarkan oleh kitab suci. Di dalam 20 tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu, lebih 1.500 gereja di Indonesia dibakar. Kenapa? Karena banyak orang yang berbakti kepada Tuhan pura-pura. Banyak orang yang datang ke gereja hatinya tidak mencintai Tuhan. Saudara-saudara, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu karena keadilan Tuhan tidak bisa disuap. Bertobatlah kamu karena Tuhan akan memakai kesuciannya untuk menghanguskan semua dosa dan membawa kita kembali sungguh-sungguh kepada Dia. Karena perjanjian lama Taurat gagal. Perjanjian lama Nabi dibunuh, seolah-olah Tuhan tidak berdaya. Padahal Tuhan memelihara kemarahannya sampai hari terakhir, sehingga tidak ada seorang yang bisa melari dari Dia. Mata terakhir Tuhan kirim anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memberikan Injil kepada dunia. Bukan Taurat, bukan Nabi, tapi Injil. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Bukan Taurat, bukan Nabi, tetapi Injil. Semua. 1, 2, 3. Kenapa Taurat tidak bisa? Karena Taurat menyatakan dosa. Kenapa Nabi tidak bisa? Karena Nabi menegur dosa. Kenapa Injil bisa? Karena Injil mengampuni dosa. Saudara-saudara, Taurat dan Nabi adalah hamba Tuhan yang negatif, menunjukkan dosamu, menegur dosamu,
tapi tidak menyelesaikan bagaimana mengampuni dosa. Itu sebab perjanjian lama pergi, perjanjian baru datang. Perjanjian lama menyatakan dosamu, menegur dosamu. Sesudah menegur, menyatakan, lalu mereka berhenti fungsi, tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, jikalau hari ini saya berkata engkau berdosa, sesudah itu saya bilang tidak ada jalan lain, mati saja. Saya pulang, engkau tidak diselamatkan. Jikalau hari ini saya menegur engkau berdosa, tapi tidak memberikan jalan keluar, engkau tetap berada di dalam dosa. Sama seperti seorang yang sakit pergi ke dokter, lalu dokter meronsen dia. Dokter memberikan penyelidikan yang tuntas. Akhirnya hasil daripada foto ronsen itu, paru-paru rusak di sini, utusnya putus di sini, bisul yang ada di dalam semua kelihatan. Setelah selesai itu, lalu engkau mendapat apa? Engkau mendapat ijazah ke dalam kuburan. Engkau mendapatkan penjelasan di mana penyakitmu, tapi tidak mendapatkan kesembuhan penyakitmu. Saudara-saudara, orang yang sudah di ronsen, dia membawa film ronsen itu kembali ke kampung dia, menjadi orang paling sombong di kampung. Saya selain sama kamu, saya sudah pernah ke Jakarta, saya sudah pernah ke rumah sakit yang paling mahal, saya sudah pernah ketemu dengan dokter yang paling pintar, lulusannya dengan ijazah dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang, dokter yang paling mahal. Saya sudah ketemu dengan dokter, saya bayar 3 juta di situ. Akhirnya saya mendapat laporan semua penyakit saya. Adakah engkau? Tidak ada. Pernah lihat ronsen? Tidak pernah. Pernah ke Jakarta? Tidak. Pernah tahu penyakitmu apa? Saya tahu semua. Coba lihat. Ini buktinya saya pernah ke Jakarta. Ini buktinya saya pernah di ronsen. Buktinya saya pernah pergi ke rumah sakit yang paling hebat. Buktinya saya paling maju di kota ini. Seluruh desa di sini tidak ada orang seperti saya. Pernah ketemu dokter yang paling mutakhir, bertemu lihat mesin-mesin medis yang paling mahal, pernah mendapatkan laporan yang paling baru. Saya sombong. Engkau di kampung Kolaka, tidak ada satu orang seperti saya. Saya paling hebat. Hebat apa? Hebat diperiksa. Sudah diperiksa, hasil apa? Sudah mau mati. Hebat apa kalau sudah mau mati? Saudara-saudara, inilah keadaan manusia. Engkau kalau belum dengar firman, engkau tidak tahu dosamu. Engkau sudah dengar firman, engkau sudah mengerti Taurat, engkau sudah dengar Nabi, engkau tahu dosamu. Tapi sudah tahu dosamu, tidak ada jalan keluar, tidak ada pengobatan, tidak ada kesembuhan. Apa gunanya mengetahui dosamu tetapi tidak ada jalan keluar? Itu sebab kalau engkau datang ke seseorang, ketuk pintu, dokter, saya mau periksa. Sudah periksa, dokter bilang engkau sudah stadium keempat kanker, engkau sudah tidak ada harapan lagi, engkau tidak bisa hidup lebih dari 2 bulan. Sekarang saya tulis semua penyakitmu, bawalah hasil rapor ini, lalu engkau pulang. Engkau bilang, dokter, suruh saya pulang. Saya datang ke sini bukan mau laporan. Saya datang ke sini saya mau keselamatan. Saya mau kesembuhan. Dokter, mengapa suruh saya pulang? Karena penyakitmu sudah akhir. Engkau sudah sampai tingkat terakhir. Sudah waktunya engkau sudah boleh lulus. Engkau sudah boleh dapat ijazah. Ijazah masuk peti mati. Saudara-saudara, engkau kecewa. Dan engkau bilang, dokter, kalau begini saya sekarang pulang. Sampai ketemu lagi di mana tak tahu. Mungkin ketemu di kuburan. Saya tidak tahu ketemu lagi di mana. Dokter, begitu saja kak. Saya sekarang pulang untuk mati kak. Dokter itu mengatakan, tunggu sebentar. Saya adalah dokter T. Saya sekarang sudah menyatakan segala penyakitmu. Dan saya mau memperkenalkan engkau ke dokter I. Apa itu dokter I? Di seberang sana, engkau belok ke kanan 200 meter lagi, ketemu satu dokter I besar. Dan di situ dia yang bikin obat menyembuhkan kamu.
Saya tidak bisa menyembuhkan kamu. Saya hanya kasih tahu penyakitmu. Tapi selain mengetahui penyakitmu, dia juga mengetahui penyakitmu perlu obat apa. Dia yang ada obat. Saya hanya dokter T, dia dokter I. Mereka bilang benar. Benar. Bisakah dia sembuhkan saya? Bisa. Lalu engkau mulai melalui petunjuk itu, jalan ke seberang 200 meter, belok ke kanan, pergi lagi. Engkau melihat satu rumah, di depannya itu ada satu pintu. Pintu itu bentuknya salib, dan di atas tulis I, dokter Injil. Oh, engkau mulai sadar. Yang disebut dokter T itu Taurat, yang disebut dokter I itu Injil. Sekarang saya mau tanya, Taurat bisa menyembuhkan orang? Jawab. Taurat bisa menyembuhkan orang? Taurat bisa menyelamatkan orang? Taurat bisa memberitahu dosa kita? Bisa. Taurat memberitahu dosa kita, tapi Taurat tidak menyembuhkan. Taurat menyatakan kesalahan kita, Taurat tidak menanggung dosa kita. Yang menanggung dosa kita bukan Taurat, bukan 10 hukum, bukan teguran nabi-nabi. Yang menyelamatkan kita adalah Dia yang dipaku di atas kayu salib untuk menggenapkan apa yang belum digenapkan oleh Taurat, untuk memberikan apa yang tidak diberikan oleh nabi, yaitu melalui Injil. Sekarang saya akan berkata kepada saudara bagian terakhir. Apa itu Injil? Injil yaitu karya Yesus Kristus. Apa itu Injil? Yaitu yang digenapi oleh Kristus melalui mati di atas kayu salib, kubur di dalam kuburan, dan hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Inilah Injil. Injil adalah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, Injil adalah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Semua 1, 2, 3. Injil adalah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. 1, 2, 3. Injil adalah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Apa artinya kebangkitan dan kematian Kristus? Karena Allah menjadi manusia, Allah inkarnasi, bersalut dengan daging dan darah. Allah Firman menjadi manusia. Mengapakah Ia harus menjadi manusia? Kalau Yesus tidak turun dari surga menjadi manusia, maka tidak ada manusia yang mengganti manusia untuk menerima hukuman dosa, yaitu maut. Yesus adalah Allah yang berkuasa, turun menjadi manusia dengan darah dan daging seperti engkau dan saya, sehingga Dia boleh mati mengganti engkau yang harus mati. Kita semua orang berdosa, upah dosa adalah maut. Yesus Kristus turun ke dunia bersalut dengan daging dan darah, sehingga Dia menjadi tubuh yang bisa mati mengganti engkau yang harus mati. Yesus mati mengganti dosa kita. Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Yesus mati menanggung hukuman kita. Yesus bangkit mengalahkan penguasa maut, yaitu setan. Jikalau Yesus mati tetapi tidak bangkit, Dia adalah orang yang paling agung, orang yang paling besar cintanya, orang menyerahkan diri yang paling menjadi teladan seluruh umat manusia. Jikalau Yesus mati, Dia adalah orang paling besar, paling hebat, mau mati bagi orang lain. Tetapi Yesus mati bagi semua orang di dalam dunia ini dan mau menyelamatkan mereka. Hanya Yesus yang mati bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, jikalau Yesus mati, Dia orang besar, orang agung, lebih besar dari Sokrates. Tetapi jikalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, tetap tidak ada Injil. Injil adalah Injil karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, berarti Dia sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan kutukan Taurat, sudah mengalahkan kuasa dosa, sudah mengalahkan kuasa gelap, sudah mengalahkan kuasa setan, sehingga Yesus bangkit pula. Saudara-saudara, Yesus Kristus yang mati dan Yesus Kristus yang bangkit pula dari antara orang mati menggenapkan Injil
Maka di atas kayu salib dia berkata, genaplah, selesailah, sudah sempurnalah apa yang engkau sediakan, apa yang engkau siapkan di dalam seluruh zaman sebelum dunia diciptakan. Sekarang di dalam sejarah, saya sudah menyempurnakannya. Maka Yesus mengatakan, genaplah. Bahasa Greek tetelestai. I have already completed what you had planned for saving human beings. Saudara-saudara, Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit, akhirnya naik ke surga. Dan dia mempersiapkan tempat bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Dan pada suatu hari dia akan datang kembali, mengakhiri dunia ini. Waktu itu akan menjadi dunia kiamat. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh mencintai dia, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menerima dia masuk ke hati menjadi juru selamat dan Tuhanmu, akan bersama-sama dengan dia di surga. Tapi orang Kristen yang pura-pura hanya ke gereja sambil berbuat dosa, yang baca kitab suci tetapi lebih suka baca buku porno, pada hari itu engkau akan dilempar ke dalam neraka. Saudara-saudara, sekarang saya mengakhiri khotbah ini. Setelah saya berkhotbah kepada saudara, engkau akan menyimpulkan apa yang engkau pernah dengar berpuluh-puluh tahun, perjanjian baru dan perjanjian lama. Bagaimana membandingnya? Apakah perjanjian lama isinya apa? Isinya Taurat dan Nabi. Apa perjanjian baru? Perjanjian isinya adalah anak Allah, Yesus juru selamat dan Injil yang digenapi. Itulah sebab demi nama Yesus Kristus, sekarang saya mau berhenti di dalam khotbah ini. Saya mau minta engkau berkata, saya mau tidak mengikut Tuhan untuk selama-lamanya. Saya mau tidak memelihara imanku setia, jujur, tekun, terus mengikut Tuhan Yesus sampai kematianku. Maukah saudara? Jawab saya. Maukah saudara? Maukah engkau mengikut Tuhan seumur hidup sampai ketemu dengan dia? Yang mau angkat tangan saudara. Barang siapa yang berkata, Tuhan, jika engkau demikian mencintai saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup sampai mati, setia kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kota Tolaka. Tuhan memberkati setiap orang yang hadir pada malam ini. Firman dikabarkan kepada engkau bukan cuma-cuma. Firman dikabarkan kepada engkau supaya engkau menjadi orang yang takluk kepada Tuhan, yang taat kepada firman, yang sungguh-sungguh setia memikul salib dan sungguh-sungguh menyangkal diri mengikut dia. Tangan tetap diangkat dan kita akan masuk doa dengan tangan terangkat. Saudara-saudara sekalian, mari kita semua berdiri dengan tangan diangkat, berdiri di hadapan Tuhan. Kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita mau setia kepada dia. Semua menyanyi salimnya, 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 selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Hari ini saya sudah mendengar firman-Mu tentang Taurat, tentang Nabi, dan tentang Injil. Saya berjanji di hadapan-Mu, saya akan mengikut Yesus Kristus, akan setia, jujur, memelihara iman sungguh-sungguh sampai berjumpa dengan Tuhan. Berkatilah saya, berkatilah gereja saya, berkatilah Kolaka, berkatilah Indonesia, karena kami milik Tuhan. Dengar doa saya dalam nama Yesus. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi seluruh kota Kolaka di sini. Kami berdoa untuk setiap orang yang berada di dalam kota ini, khususnya mereka yang menamakan diri Kristen.
supaya tidak ada satu orang yang pura-pura, tidak ada satu orang yang menyimpan dosa, lalu dengan sesuatu keadaan kelahiran di dunia ini yang tidak mempunyai iman sejati, melainkan menyembunyikan diri, melainkan menyamar diri menjadi Kristen. Tuhan, ampunilah dosa kami, jadikanlah kami orang yang setia, tekun, jujur sampai mati mengikut Tuhan Yesus. Berilah kebangunan yang besar di kota ini, biar kami sungguh-sungguh menjadi kota dimiliki oleh Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.